Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aista Luis. Di sini saya merupakan mahasiswi Humas kelas 6A dengan NIM 12240600013. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu teori komunikasi yang sangat penting di bidang kehumasan, yaitu teori Uncertainty Reduction Theory atau yang biasa disingkat dengan URT atau URT. Teori ini menurut saya sangat mudah dipahami karena saya yakin kalian pasti pernah merasakan atau mengalami hal seperti ini di kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah misalkan kalian punya teman dari media sosial seperti Twitter, Instagram, atau komunitas di Discord. Nah, karena kalian udah lama ngobrol di media sosial, akhirnya kalian mutusin buat janjian ketemu di suatu tempat. Nah, pasti kalian sebelum ketemu itu akan merasa anxious atau merasa awkward, atau kalian akan membuat asumsi-asumsi tentang si teman kalian yang baru pertama kali ketemu itu. Pasti kalian akan ngerasa gimana ya, apakah dia aslinya judes, apakah dia aslinya nggak seasik yang di chatan, karena kalian nggak tahu aslinya si teman kalian ini gimana. Nah, itu adalah ketidakpastian atau uncertainty yang dibahas di teori ini. Nah, gimana sih caranya buat ngatasin ketidakpastian itu? Ada 3 cara, yaitu passive strategy, interactive strategy, dan active strategy. Passive strategy itu kalian akan melakukan pengamatan tentang si teman kalian itu. Kayak misalkan dari jauh nih udah kelihatan kayak, oh kayaknya dia orangnya cukup ramah lah ya, atau enggak kayaknya kayak di raut mukanya tuh kayak yang kurang bersahabat gitu deh, apa ternyata bener ya dia di aslinya tuh gak seseru itu gitu. Nah, yang kedua itu ada interaktif strategi. Nah, interaktif strategi itu kalian nanya ke temen lain atau ke orang lain tentang si orang itu yang sama-sama kenal ya. Misalkan kalian di satu community itu saling temenan kan, terus kalian nanya ke temen yang lain kayak, dia tuh orang gimana sih, aku mau janjian ketemu gitu, kira-kira dia aslinya gimana ya. Nanti dikasih tahu sama si temennya satunya kan kayak, oh dia aslinya baik kok, aku pernah ketemu gitu kan, kita jadinya tahu kayak, oh iya ternyata dia orangnya seru kok sama kayak di chat kayak gitu. Nah, yang terakhir ada aktif strategi. Aktif strategi itu kita nanya langsung ke si orangnya. Kalau udah ketemu nih, terus kayak, iya salam kenal, terus kalian akhirnya ngobrol kayak tentang ketertarikan masing-masing, atau tentang kan misalkan satu komunitas nih kan, jadi interestnya kan udah sama, jadi kalian bisa ngomongin hal-hal yang sama itu, jadi kayak udah ketahuan gitu loh, oh ternyata dia orangnya nggak kayak aku pikirin kayak gitu. Nah, itu adalah 3 cara dalam mengatasi uncertainty yang ada di dalam diri kita atau yang kita rasain. Nah, terus hubungannya apa teori ini sama PR? Kenapa teori ini bisa disebut dengan teori PR? Jadi, hubungan teori ini dengan PR adalah misalkan kalian lagi scroll FYP nih, terus kalian tuh ngeliat kayak influencer tuh lagi rame banget ngepromosiin brand atau produk yang baru launching. Jadi kalian tuh ngerasa unfamiliar sama si produk atau brand tersebut. Pasti kalian akan ngerasa nggak pasti, kalian pasti akan ngerasa ragu tentang si brand atau produk tersebut. Kayak misalkan kalian bakal mikir, apakah skincare ini tuh bakal cocok gak ya di aku sesuai reviewnya influencer itu, apa warna lipstiknya tuh bakal sama gak ya sama yang ditontonin sama si influencer itu, apakah warnanya bakal cocok di aku, apa makeupnya tuh bakal tahan lama gak ya sesuai yang diklaim sama si influencer itu. Nah, pasti kalian akan mikir kayak gitu kan, kalian tuh akan ngerasa gak pasti, kalian akan merasa ragu dengan produk atau brand yang baru kalian kenal kayak gitu. Nah, terus sebagai PR, gimana sih caranya kita ngatasin ketidakpastian atau keraguan yang dirasain oleh publik kayak gitu. Jadi caranya adalah kalian bisa terus meyakini publik kalau misalkan produk atau brand kita nih bagus loh kayak gitu. Caranya tuh kalian bisa
bikin konten yang menarik di sosial media, atau kalian juga bisa ngajak influencer gitu loh. Kan sekarang banyak nih kayak one brand makeup tutorial, jadi kalian tuh ngasih PR package ke influencer, terus suruh influencernya tuh kayak bikin satu makeup tutorial tuh pakai produk dari kalian gitu, semuanya full face gitu. Itu kan bikin publik tuh kayak, oh iya produknya bagus ya, makeupnya bagus ya, di ini coba deh kayak gitu. Atau kalian juga bisa bikin event seperti yang dilakukan oleh brand Time For Ya akhir-akhir ini. Brand Time For Ya ini kan brand baru. Mereka bikin event di suatu mall di Jakarta. Kayak eventnya tuh mereka ngajak publik buat nyobain produk mereka secara langsung dan gratis. Jadi orang-orang kan jadi kayak tertarik kan, kayak ih gratis bisa nyobain produk lagi. Nah mereka akan datengin event tersebut dan nyobain secara langsung si produk yang baru launching itu. Kan kalau udah ngerasain langsung tanpa harus ngeluarin uang, kan mereka akan lebih yakin gitu, oh ternyata produknya beneran bagus ya, sesuai yang diklaim sama influencer-influencer seperti itu. Jadi singkatnya, teori uncertainty ini tuh kayak gimana kita ngatasin keraguan seseorang, keraguan publik terhadap produk atau brand yang kita punya yang baru gitu loh, yang masih unfamiliar di publik seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.